Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا نظير ولا مثيل له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على هذا النبي العربي الأمي الكريم سيدنا ومولانا وزهرنا وشافعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المحجلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. الله أكبر 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 ولله الحمد. Kaum muslimin jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tahun ini Allah kembali pertemukan kita dengan Idul Adha. Pada tahun ini Allah izinkan kita berkurban. Pada tahun ini Allah mampukan kita melaksanakan puasa Arafah. Pada hari ini kita bertakbir, bertahmid, bertahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan hendaklah mereka, orang-orang yang beriman itu, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan mereka, Allah berikan mereka rezeki, Allah berikan mereka makan. Wa yadhkuru ismallah, dan hendaklah mereka mengagungkan Allah. Hendaklah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang mulia. Karena Allah lah yang memberikan mereka rezeki berupa bahimatul an'am, berupa hewan ternak. Allah berikan kita rezeki kelebihan harta. Kita bisa membeli kambing, kita bisa membeli sapi, kita sembelih, kita makan untuk diri kita, kita berikan kepada kerabat, dan kita berikan juga kepada saudara-saudara kita fakir dan miskin. Maka kita bersyukur, kita memuja dan memuji Allah, mengagungkan Allah pada hari yang mulia ini. Kita keluarkan bibit-bibit kesombongan dalam hati kita. Kita bersihkan hati kita ini dari ketakaburan,
dan kita isi dengan meresapi keagungan-keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kebesaran-kebesaran Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam tidak terlupa kita doakan agar selalu terculah untuk sosok yang kita cintai, sosok yang Allah juga cintai, sosok manusia yang paling bertakwa, sosok manusia terbaik, Nabi terbaik yang pernah diutus kepada umat yang terbaik pula, tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Telah berulang kali kita melalui Idul Adha. Telah berulang kali pula kita melaksanakan ibadah kurban. Setiap kali kita melakukan Idul Adha, setiap kali kita melaksanakan ibadah kurban, pikiran kita, pandangan kita secara tidak langsung selalu tertuju kepada satu sosok mulia, selalu terpikir kepada pribadi yang luar biasa, sosok yang lebih cinta kepada Allah dibandingkan kepada yang lainnya, sosok yang Allah Subhanahu wa ta'ala juga sangat mencintai dan menyayanginya, sosok yang Allah jadikan imam, yang Allah jadikan pemimpin, yang Allah jadikan suri tauladan yang patut ditiru dan dicontoh. Sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam, Khalilullah, hamba kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, وَاتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai hamba kekasihnya, sebagai hamba kekasihnya, Khalilur Rahman, kekasih dari Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Titel yang luar biasa, gelar yang prestisius. Apa itu Khalil? Khalil bukan hanya sekedar yang dicintai, yang dikasihi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau menjelaskan, Al-Khalil huwa arfa'u maqamatil mahabbah. Khalil itu bukan hanya sekedar cinta, tetapi tingkatan cinta yang paling tinggi, tingkatan kasih sayang yang paling tinggi, itu Khalil namanya. Kalau Habib memang orang yang dicintai, orang yang disayangi, tetapi Khalil tingkatan yang berbeda, tingkatan yang paling tinggi. Tidak hanya Khalil, hadirin, Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai imam. Imam bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi imam alladzi yuqtada bihi, orang yang patut ditiru, yang patut diikuti langkah-langkah, yang patut dicontoh amalannya. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, apa kata Allah? Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama, aku menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia, sebagai imam bagi sekalian manusia. Kedudukan yang tinggi,
kedudukan yang mulia. Bahkan di dalam Al-Quran, kalau kita baca dari awal sampai akhir, sering sekali Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu yang menjadi pertanyaannya, kok bisa Ibrahim alaihi salam menjadi hamba kekasih Allah? Kok bisa Ibrahim alaihi salam Allah jadikan sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai orang yang patut dicontoh? Apa rahasianya Bapak dan Ibu? Kaum muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kalau kita melihat ayat yang kita bacakan tadi, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah, Allah berikan bala, Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan. Fa'atammahun, Nabi Ibrahim lulus, Nabi Ibrahim sempurna melewati ujian tersebut. Kaum muslimin, ujian para nabi tidak sama dengan ujian orang biasa. Ujian para rasul tidak sama dengan ujian manusia biasa. Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang pula angin yang ingin merobohkannya. Semakin tinggi derajat, semakin tinggi kedudukan, maka semakin tinggi pula godaan dan ujiannya. Kira-kira begitulah yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya wal rusul, thumma al-amsal fal-amsal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu paling berat ujiannya. Kita menyangka kita mungkin yang paling berat ujiannya, paling sengsara, paling berat cobaannya. Kenapa cobaannya begitu berat? Kenapa begitu pedih? Ingat, ada yang lebih pedih, ada yang lebih berat. Siapa itu? Para nabi dan rasul. Summal amsal fal amsal. Lalu orang terbaik setelahnya, lalu orang terbaik setelahnya. Tidak ada orang terbaik yang diceritakan oleh Al-Quran kecuali mendapatkan ujian dan cobaan. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, maka harus bisa melewati ujian dan cobaan. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajar saja mereka mendapatkan titel Khalilur Rahman. Muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lalu apa saja ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim? Ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim bukanlah ujian biasa. Sejak beliau diangkat menjadi Nabi, bahkan sebelum itu, berbagai ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Dibakar oleh kaumnya, diikat, dikumpulkan kayu bakar di sekelilingnya, lalu dinyalakan api. Ujian yang sangat berat. Dibunuh, ya bukan dibunuh, berusaha orang membunuh kita. Orang tersebut bukan orang jauh, orang tersebut bukan musuh, tetapi orang tersebut adalah kaumnya sendiri. Orang tersebut adalah keluarganya sendiri. Adakah yang paling berat dari ini?
Adakah yang paling berat dari ini hadirin? Dimusuhi oleh orang kaumnya sendiri, dimusuhi oleh orang dari sukunya sendiri, dimusuhi oleh orang yang paling dekat dengan dirinya. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hadirin yang dirahmati Allah, yang berkaitan dengan ibadah kurban, cobaan yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihi salam hadirin diuji oleh Allah tidak memiliki anak. Beliau baru memiliki anak itu ketika berumur 86 tahun. Umur 86 tahun baru memiliki anak pertama, Ismail alaihi salam. Bayangkan, bertahun-tahun menikah. Namanya orang menikah pasti ada ingin memiliki anak. Setahun mungkin masih normal, 2 tahun, 3 tahun, tetapi setelah itu ingin memiliki anak. Tapi itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim ini tidak putus asa. Diabadikan dalam Al-Quran doa yang selalu dibaca oleh Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang saleh. Karuniakan kepadaku anak yang saleh, anak yang taat kepada Engkau, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kita mau mendoakan anak kita, doakan dengan doa ini. Ya. Jangan hanya doanya, ya Allah sukseskan anak saya, ya Allah kayakan anak saya. Tidak. Jangan hanya selalu itu saja yang didoakan, tetapi doakan juga, ya Allah solehkan anak saya, karuniakan kepada saya anak yang soleh. Ini doa Nabi Ibrahim. Sehingganya pada usia 86 tahun, kalau kita lihat kepada standar zaman ini, 86 tahun adalah usia yang cukup tua. Sangat lama menunggu, bertahun-tahun menunggu, berpuluh-puluh tahun menunggu, baru Allah kasih. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah beri kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Allah beri kabar gembira dengan kelahiran seorang anak. Anak tersebut memiliki sifat halim, lemah lembut, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Itulah Ismail alaihi salam. Ternyata ujiannya tidak sampai di sana, Bapak Ibu. Hidup ini memang bisa dikatakan ujian demi ujian. Selesai ujian yang satu, ada lagi ujian yang lain. Kadang belum selesai, ada lagi ujian yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi hal tersebut. Selesai ujian yang pertama, ternyata Allah perintahkan membawa anak dan istri ke suatu tempat, ke lembah yang tidak berpenghuni, ke lembah yang tidak ada tanaman, ke lembah yang tidak ada air, tidak ada kehidupan. Lembah itulah yang sekarang kita kenal dengan Makkah. Makkah itu Bapak Ibu jangan lihat zaman sekarang. Dahulu Makkah itu lembah. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tanaman, tidak ada orang yang hidup. Tidak ada orang yang hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surah Ibrahim. Apa kata Allah? Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tunaikan perintahmu. Aku tinggalkan keluargaku, anak dan istriku, biwadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tidak ada kehidupan, di lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada minuman. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perintah Allah.
Kalau kita di zaman sekarang ada orang membawa anaknya, membawa istrinya ke lembah tak berpenghuni, ke tempat yang tidak ada makanan, lalu ditinggalkan istrinya di sana, kita barangkali akan mengatakan orang ini bodoh, orang ini gila, orang ini tidak punya akal, orang ini dungu. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah perintah Allah. Perintah Allah memang tidak masuk akal kadang. Perintah Allah bukan tidak masuk akal sebenarnya, tetapi akal kita belum sampai ke sana. Semua perintah Allah tidak ada yang tidak masuk akal. Cuman akal kita yang belum sampai ke sana. Akal kita yang belum bisa menerimanya. Makanya ketika Ibrahim alaihi salam meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, Siti Hajar mengatakan kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, ila man takiluna? Ila syarabin takiluna atau ila ta'amin takiluna?" Wahai Ibrahim, kemana kami ini engkau bawa? Apakah kepada makanan, kepada minuman, kemana kami ini engkau bawa? Semuanya kosong, tidak ada sesuatu apapun. Yang ada hanyalah padang pasir. Ibrahim alaihissalam hanya diam, tidak menjawab. Lalu Siti Hajar dengan kecerdasan, dengan taufik yang Allah berikan kepadanya, Siti Hajar berucap, "Ahadha amru rabbik?" Apakah ini perintah Tuhanmu? Apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim? Ibrahim mengatakan, "Na'am." Tentu saja ini perintah Allah. Lalu Siti Hajar menjawab dengan penuh keyakinan, "Idzan falan yudayyi'ana." Kalau ini perintah Allah, kalau ini keputusan Allah, Allah tidak akan sia-siakan kami. Kalau kecil orang Minang, Allah tu tidak pernah sio-sio. Selalu ada hikmah di balik perintah Allah. Selalu ada pelajaran di balik keputusan-keputusan Allah. Semuanya tergantung kita menghadapinya. Kita menerima atau kita menolak, berkeluh kesah, mengeluh dan lain sebagainya. Siti Hajar menerima keputusan tersebut dengan keridhaan dan hati yang lapang. Hasilnya kita lihat saat ini. Lembah yang dahulunya tandus, sekarang jutaan orang ingin pergi ke sana. Lembah yang dahulunya tidak ada air, sekarang semua orang ingin meminum airnya, air Zam-Zam. Dahulunya lembah yang tandus. Kita kadang-kadang karena saking cerdasnya, saking pandainya, kita berani mengolok-olok hukum Allah, kita berani mengolok-olok keputusan Allah, tidak menerima. Lihat Siti Hajar dengan penuh keridhaan, dengan penuh kebesaran hati. Bapak Ibu kaum muslimin, jemaah salat Id yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Selesai ujian yang kedua ini, ada lagi ujian selanjutnya. Apa ujiannya? Sang anak sudah tumbuh besar. Falamma balagha ma'hu sa'ya. Ketika sang anak ini sudah tumbuh besar, sudah bisa berusaha, sudah menginjak remaja, datang lagi cobaan ujian dari Allah. Apa ujiannya? Datang mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpinya adalah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Mimpi ini Bapak Ibu tidak hanya sekali. Dalam riwayat dikatakan mimpi ini 3 kali. 3 kali mimpinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam hadis dikatakan ru'yal anbiya wahyu.
Kalaulah para nabi yang bermimpi, maka mimpinya itu wahyu. Berbeda dengan mimpi manusia biasa. Mimpi manusia biasa bukan wahyu. Mimpi wali Allah bukan wahyu. Tetapi mimpinya para nabi wahyu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Perintah menyembelih anak. Datang ujian dari Allah, Bapak Ibu. Mana yang lebih dicintai oleh Ibrahim? Si anak atau Allah Subhanahu wa taala? Mana yang lebih ia cintai? Mana yang lebih ia sayangi? Diuji. Betul-betul diuji oleh Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Nabi Ibrahim yang diuji. Nabi Ismail pun juga diuji. Diuji apakah Nabi Ismail ini berbakti kepada kedua orang tuanya. Apakah ia mampu ridha, tabah dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang bertubi-tubi hadirin. Ujian yang sangat berat. Ujian yang tidak seorang pun bisa melakukannya barangkali kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim berkata dengan lembut kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahu." Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku Allah memerintahkanku untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapat engkau wahai anakku? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkomunikasi Nabi Ibrahim dengan anaknya. Keharmonisan antara orang tua dan anak itu tergantung bagaimana komunikasi antara keduanya. Sering keduanya berkomunikasi, sering keduanya berinteraksi, maka semakin harmonis. Lihat apa yang dikatakan Nabi Ibrahim. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, anak yang aku idam-idamkan. Dengan lembut beliau berkata demikian. Ismail pun demikian. Ya abati, wahai ayahku yang tersayang, ayahku tercinta. Bukan ya abi. Kalau ya abi, wahai ayahku saja. Tetapi Ismail mengatakan ya abati, wahai ayahku tercinta, ayahku tersayang. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Jangan ragu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sesungguhnya engkau akan mendapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Kisah yang sangat mengharukan. Ayah dan anak saling mencintai, tetapi Allah menetapkan hal yang lain. Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Falamma aslama wa tallahu lil jabin nadainahu ya Ibrahim. Lalu ketika Nabi Ismail dan Ibrahim keduanya sudah berserah diri kepada Allah, sudah ridha dengan ketentuan Allah, pisau sudah diasah, Nabi Ismail sudah dibaringkan, sudah ditutup kepalanya. Ketika pisau akan menancap di leher, Allah panggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang begitulah Allah Subhanahu wa taala menguji Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah uji kecintaan kita kepadanya. Mana yang lebih kita cintai? Cinta kepada anak atau kita lebih mencintai Allah? Cinta kepada harta atau kita lebih cinta kepada Allah? Cinta kepada hewan ternak atau cinta kepada Allah? Kalau kita cinta kepada Allah, kita amalkan perintahnya. Kita amalkan ketentuan-ketentuannya. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keduanya telah berserah diri kepada Allah. Ketika kita cinta kepada Allah hadirin, ternyata Allah lebih cinta kepada kita. Nabi Ibrahim penuh cinta kepada Allah. Ismail penuh cinta kepada ayah, penuh cinta juga kepada Allah, rela dengan segala ketentuan Allah. Allah berkata lain.
Nabi Ismail yang tadinya akan disembelih selamat dari hal tersebut. Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu dengan domba yang sangat besar, domba yang terbaik yang pernah ada. Itulah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu pula lah yang berlaku sampai saat ini. Bapak Ibu kaum muslimin, jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu tidak hanya mengisyaratkan kepada kita pentingnya berkorban, tetapi juga mengisyaratkan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri kita, menanamkan sifat-sifat kemanusiaan dalam diri kita, membuang sifat-sifat kehewanan dalam diri kita, sifat-sifat kebinatangan. Lihat apa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Yang disembelih bukan anaknya. Allah perintahkan, memang pertama kali Allah uji dengan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Namun pada akhirnya Allah perintahkan untuk menyembelih hewan, untuk menyembelih binatang kurban. Tujuannya apa? Menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, membuang nilai-nilai kehewanan, nafsu hayawaniyah, nilai-nilai yang tidak pantas untuk manusia. Berbicara tentang kurban, maka sejatinya berbicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang tolong-menolong, berbicara tentang berbagi, berbicara bagaimana menghilangkan sifat ketamakan dan kerakusan dalam diri kita. Kaum muslimin, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillah ala ihsanihi wasyukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد فيا أيها الحاضرون، إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، واعلموا أن هذه الأيام فيها شعائر الله فعظموها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kembali saya ingatkan bahwa nilai dari ibadah kurban itu adalah bagaimana kita bukan hanya menyembelih hewan kurbannya saja, tetapi juga menyembelih nilai-nilai kebinatangan, nilai-nilai kehewanan yang ada pada diri manusia. Agama Islam adalah agama yang mengedepankan kemanusiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, pada tanggal 10 Zulhijjah, beliau pernah berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya. Salah satu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa baladikum hadha. Sesungguhnya harta-harta kalian, nama baik kalian, kehormatan kalian, darah-darah kalian haramun alaikum, sangat dihormati. Tak boleh kita menumpahkan darah orang lain, tak boleh kita mencemarkan kehormatan orang lain, tak boleh kita menghancurkan orang lain, mengambil hartanya tanpa hak, tak boleh. Bahkan Rasul katakan kehormatan seorang manusia, kesucian seorang manusia sebagaimana terhormatnya 10 Zulhijjah ini, sebagaimana terhormatnya bulan Zulhijjah ini,
sebagaimana terhormatnya, sebagaimana sucinya tanah suci Makkah dan Madinah. Begitu agama Islam menilai manusia. Kalau ada orang bertanya, ajaran mana yang paling memanusiakan manusia? Sudah pasti Islam. Jangankan membunuh orang muslim, membunuh kafir saja, membunuh non-muslim saja, Rasul ancam kita. Man qatala dhimmiyan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh non-muslim, dia tidak akan mencium bau surga. Bayangkan begitu Islam memanusiakan manusia. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'il arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu 'anhum wa 'an baqiyatis sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa udhiyatana wa qurbanana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma ansurhum ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aslih ahwalana. Allahumma aslih shababana. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslihhum ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. Ya. Nah, itu. Boleh. Bisa, Pak. Bisa. Iya, Pak.